Apa jadinya kalau seorang kapolsek bernama Heru, dikenal idealis, harus mempertaruhkan nyawanya saat mengamankan demonstrasi besar? Ia terluka parah. Publik menyalahkan para demonstran. Tapi Heru tahu, ada sesuatu yang janggal. Lukanya bukan kecelakaan biasa, melainkan tembakan yang direncanakan. Ternyata dalam kejadian ini adalah orang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Hujan gerimis membasahi aspal, tetapi tidak sedikit pun mampu meredam amarah yang membuncah dari ribuan orang. Gelombang manusia itu bergerak, meneriakkan tuntutan keadilan yang terasa begitu jauh. Komisaris Polisi Heru berdiri di garis depan. Seragamnya basah kuyup, tetapi pandangannya tetap tajam dan tenang. Ia adalah seorang kapolsek yang dikenal karena idealismenya yang teguh. Seorang perwira yang memilih jalan lurus di tengah belantara korupsi. Heru tidak pernah menyukai kekerasan. Ia percaya, setiap konflik bisa diselesaikan dengan dialog, dengan akal sehat, bukan dengan pentungan atau peluru. Masa, mohon tenang, kami memahami aspirasi kalian. Tolong jangan provokasi. Suara Heru menggema melalui megafon, mencoba menembus riuh rendah teriakan. Di belakangnya, pasukan polisi bersenjata lengkap terlihat gelisah. Mereka sudah siap sedia, menunggu perintah untuk maju, untuk membubarkan kerumunan yang semakin tak terkendali. Namun, Heru memberi isyarat agar mereka tetap di posisi. Matanya menyapu kerumunan yang marah, mencari wajah-wajah yang bisa diajak berdialog. Di tengah barisan, ia melihat Rama, anak buah kesayangannya, dengan wajah tegang dan sorot mata penuh kecemasan. Rama adalah perwira muda yang cekatan, selalu setia, selalu berada di sisinya. Namun hari ini, ada yang berbeda. Ada bayangan gelap yang melingkupi sorot matanya. Sebuah kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Tiba-tiba, suasana berubah. Sebuah botol kaca melayang di udara, diikuti oleh lemparon-lemparon lain. Situasi menjadi sangat kacau. Heru tetap berdiri tegak, tak sedikit pun bergeser. Ia mengangkat tangan, mencoba memberikan isyarat untuk berhenti. Namun, di tengah kekacauan itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Ia merasakan sebuah benturan keras, jauh lebih keras dari lemparan batu biasa. Benturan itu tepat di sisi kepalanya. Di area yang tidak terlindungi, sebuah rasa sakit yang menyengat, membakar, lantas menghancurkan kesadarannya. Semuanya menjadi gelap, kegelapan yang pekat, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba lenyap. Ketika Heru membuka mata, ia berada di sebuah kamar rumah sakit yang serba putih. Kepala bagiannya terasa berat dan nyeri. Sebuah perban melilit kepalanya, menandakan cedera yang serius. Seorang dokter datang, menjelaskan kondisinya. Benturan itu mengakibatkan luka robek yang dalam, nyaris mengenai tulang tengkorak. Heru dipuji sebagai pahlawan, perwira pemberani yang terluka saat menjalankan tugas. Berita-berita di televisi dan media sosial menampilkan fotonya. Semua orang mengagumi keberaniannya, menyalahkan demonstran yang dianggap brutal. Syukurlah, Bapak. Sadar, benturannya cukup keras, tapi Bapak beruntung, tidak ada keretakan pada tulang, ucap dokter itu dengan nada lega. Namun, Heru tidak merasa beruntung. Ia tidak merasakan kebanggaan apapun. Ada kejanggalan yang mengganggu pikirannya. Ia mengingat kembali benturan itu. Rasanya terlalu kuat, terlalu terfokus. Tidak seperti lemparan batu acak yang biasanya terjadi dalam demonstrasi. Benturan itu terasa disengaja. Di tengah pujian yang terus mengalir, Heru merasa ada yang disembunyikan. Sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap dari apa yang diberitakan. Ia tidak percaya bahwa benturan itu berasal dari demonstran. Perasaan itu tumbuh semakin kuat hingga akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Ia harus mencari tahu. Ia harus mengungkap kebenaran di balik luka di kepalanya. Luka fisik mungkin akan sembuh, tetapi luka batinnya baru akan pulih jika ia menemukan siapa pelaku sebenarnya. Rumah sakit terasa seperti penjara bagi Heru. Udara steril, aroma antiseptik, dan bisikan-bisikan perawat terasa menyesakkan. Meskipun tubuhnya masih lemah, pikirannya bekerja tanpa henti. Selama berhari-hari, ia hanya diam berpura-pura istirahat. Sementara di dalam kepalanya, ia memutar ulang setiap detik dari insiden itu. Rekaman video dari kamera pengawas di sekitar lokasi demonstrasi menjadi satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Ia meminta rekaman itu dibawakan ke kamarnya. Berjam-jam ia habiskan, matanya menelusuri setiap bingkai,
mencari detail kecil yang luput dari pandangan orang lain. Heru melihat kerumunan yang bergerak seperti gelombang, lemparan batu, dan botol yang berterbangan, dan kemudian ia melihat dirinya sendiri, berdiri tegak, mengangkat tangan. Sesaat setelah itu, kamera kehilangan fokus pada dirinya, dan kemudian ia terjatuh. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menonjol. Namun, ia tidak menyerah. Heru memperlambat video, memutarnya berulang kali, bingkai demi bingkai. Ia memerhatikan setiap detail, setiap bayangan yang bergerak, setiap orang di sekitarnya. Dan kemudian, sesuatu yang kecil, secepat kilat, melesat dari arah yang tidak terduga. Sebuah proyektil kecil, yang nyaris tak terlihat, melesat dari balik kerumunan. Proyektil itu tidak datang dari arah depan, dari barisan demonstran yang berhadapan langsung dengannya. Ia datang dari samping, dari sebuah gang sempit di dekat area. Sebuah fakta yang tidak masuk akal, mengingat posisi Heru yang berada di garis depan. Heru merasa mual, bukan karena lukanya, melainkan karena kebenaran yang perlahan mulai terungkap. Ini bukan lemparan acak, ini adalah serangan yang disengaja. Ia kemudian meminta laporan forensik dari petugas yang memeriksa lokasi. Laporan 2 menyebutkan adanya pecahan keramik yang ditemukan di dekat lokasi Heru jatuh, serta beberapa butiran material yang tidak lazim. Heru merasa ada yang tidak beres. Ia meminta salinan laporan medis lengkap yang menggambarkan jenis luka di kepalanya. Laporan itu menyebutkan, luka robek di kepalanya memiliki pola yang tidak biasa, seperti luka akibat benturan benda tumpul yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Ini tidak sesuai dengan lemparan batu yang biasanya menghasilkan luka robek yang lebih besar dan tidak terfokus. Kecurigaan Heru semakin kuat. Ia yakin, luka di kepalanya bukan akibat benturan biasa, melainkan dari sebuah proyektil yang dibuat khusus. Sebuah proyektil yang dilontarkan dari sebuah alat yang tidak lazim. Sebuah pemikiran yang gelap mulai merayap di benaknya. Siapa yang akan melakukan hal ini? Mengapa? Apakah ini ada hubungannya dengan kasus-kasus yang pernah ia tangani? Ini adalah sesuatu yang lebih personal. Heru tahu, jawabannya tidak akan mudah ditemukan. Ia harus bergerak, harus menyelidiki, meskipun tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Dengan perban yang masih melingkar di kepalanya, Heru kembali ke kantor. Kehadirannya disambut dengan kekaguman dan simpati, namun ia tidak peduli. Tujuannya hanya satu, menemukan kebenaran. Ia mulai dengan mewawancarai satu persatu petugas yang berada di lokasi saat kejadian. Semua orang menceritakan hal yang sama. Kekacauan, lemparan, dan kemudian Heru yang terjatuh. Mereka semua memberikan kesaksian yang konsisten, seolah-olah sudah dilatih untuk mengatakan hal yang sama. Namun, Heru, dengan pengalamannya yang sudah puluhan tahun, bisa melihat kebohongan kecil dalam mata salah satunya. Ia menanyai salah satu petugas, seorang bintara bernama Wawan, yang posisinya berada tepat di belakang Heru. Heru menatap matanya dalam-dalam. Wawan, kamu yakin tidak melihat sesuatu yang aneh? Wawan terlihat gelisah. Matanya bergerak ke sana kemari. Tidak, komandan. Situasinya kacau sekali. Hanya lemparan-lemparan dari demonstran. Lihat mata saya. Heru berkata dengan tegas. Suaranya merendah. Saya tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Apa yang kamu lihat? Wawan akhirnya menyerah. Ia menceritakan bahwa sesaat sebelum Heru terjatuh, ia melihat Rama, anak buah kesayangan Heru, bergerak dengan sangat cepat di balik kerumunan polisi. Wajah Rama terlihat pucat dan tegang. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Rama. Tetapi Wawan merasa ada yang tidak beres. Informasi dari Wawan mengagetkan Heru. Ia tidak ingin mencurigai Rama, anak buahnya yang paling dipercaya. Tetapi, ia juga tidak bisa mengabaikan fakta ini. Kecurigaan yang samar kini menjadi lebih jelas. Heru mencoba mengingat kembali maman-maman yang ia lewati bersama Rama. Sebagian besar kenangan itu baik, penuh dengan rasa hormat dan kesetiaan. Namun, ada satu momen yang terus mengganggu pikirannya. Itu terjadi setahun yang lalu. Rama datang ke ruangannya dengan mata sembab. Adiknya baru saja meninggal akibat kecelakaan tabrak lari. Rama memohon padanya untuk mengusut kasus itu. Ia menyebut nama seorang pejabat tinggi yang diduga sebagai pelaku. Heru, yang saat itu sedang menghadapi tekanan besar dari atasan, menolak. Ia mengatakan bahwa kasus itu sudah ditutup. Tidak ada bukti yang cukup kuat. Dan yang terpenting, ia tidak bisa mengusik pejabat itu, karena itu akan membahayakan karier dan nyawanya. Rama, maafkan saya tidak bisa melakukannya, Heru berkata saat itu.
Rama menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. Komandan, Anda selalu mengajarkan saya tentang keadilan. Tapi sekarang, keadilan itu tidak ada untuk adik saya. Heru mencoba menjelaskan. Tetapi Rama sudah pergi. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak pernah kembali sama seperti dulu. Sebuah keretakan kecil telah terbentuk. Dan kini, keretakan itu terasa seperti jurang yang memisahkan mereka berdua. Heru tidak pernah menyangka penolakannya untuk membantu Rama saat itu akan berbuah konsekuensi yang begitu pahit. Pikiran itu menghantuinya. Apakah mungkin Rama adalah orang di balik semua ini? Apakah luka di kepalanya adalah balas dendam? Heru tidak ingin mempercayainya, tetapi semua petunjuk mengarah pada satu nama, Rama. Setelah berbicara dengan Wawan, kecurigaan Heru terhadap Rama semakin kuat. Namun, ia tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti. Heru memutuskan untuk mengikuti jejak yang ia temukan di laporan forensik, yaitu butiran material aneh yang ditemukan di lokasi kejadian. Material itu terbuat dari bahan polimer khusus yang tidak umum digunakan. Heru tahu, butiran ini adalah kunci. Ia menggunakan koneksinya di kepolisian untuk melacak jenis bahan itu. Setelah berhari-hari mencari, ia menemukan fakta mengejutkan. Bahan polimer ini sering digunakan oleh komunitas hobiis untuk membuat mainan atau alat-alat modifikasi. Heru lalu menyamar dan mendatangi beberapa bengkel yang dicurigai. Ia tahu bengkel-bengkel ini beroperasi secara ilegal, tidak terdaftar, dan hanya melayani pelanggan tertentu. Di salah satu bengkel yang berlokasi di sebuah gang sempit, Heru menemukan apa yang ia cari. Bengkel itu dipenuhi dengan berbagai macam alat-alat aneh, mulai dari drone rakitan hingga miniatur roket. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sebuah tumpukan butiran polimer yang identik dengan yang ia lihat di laporan forensik. Heru mendekati seorang pekerja di bengkel itu, menanyakan tentang butiran tersebut. "Bahan ini untuk membuat apa, Mas?" tanya Heru, berpura-pura tertarik. Pekerja itu terlihat curiga, tetapi akhirnya menjawab, "Oh, ini untuk membuat proyektil khusus. Ada pelanggan yang minta dibuatkan, biasanya untuk ketapel modifikasi yang punya daya lontar tinggi." Jantung Heru berdebar kencang. Ketapel modifikasi, sebuah ide yang brilian. Don juga hilah. Sebuah ketapel yang dimodifikasi bisa melontarkan proyektil dengan kecepatan yang sangat tinggi, cukup untuk menyebabkan luka serius, namun tidak menghasilkan suara, layaknya senjata api. Heru meminta untuk melihat contoh dari ketapel yang dimaksud. Pekerja itu menunjukkan sebuah bingkai logam dengan pegas dan tali yang sangat kuat. "Ini dibuat khusus, Pak. Kalau kena, lumayan sakit." Heru meminta pekerja itu untuk mendeskripsikan pelanggannya. Setelah sedikit memohon dan menawarkan uang, pekerja itu akhirnya memberikan deskripsi. Orangnya tinggi, agak kurus, matanya tajam, sering pakai jaket hitam. Heru mengenali deskripsi itu. Itu adalah Rama. Tubuhnya terasa dingin. Sebut, modifikasi, sebuah proyektil dari polimer. Semua petunjuk mengarah pada Rama. Luka di kepalanya bukan akibat kecelakaan, bukan juga dari demonstran yang marah. Luka itu berasal dari sebuah rencana balas dendam yang dingin dari seseorang yang paling ia percaya. Hati Heru terasa hancur, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena pengkhianatan yang tak terbayangkan. Ia meminta pekerja itu untuk memberitahu, jika Rama datang lagi, setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Heru meninggalkan bengkel itu. Ia berjalan di tengah malam yang sepi. Perban di kepalanya terasa semakin berat. Ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran. Rama adalah pelakunya. Sekarang ia harus mencari tahu mengapa. Dan ia tahu, jawabannya terletak pada kasus tabrak lari adik Rama. Heru duduk di ruang kerjanya yang sunyi, memandangi foto-foto lama yang tergantung di dinding. Salah satu foto itu adalah fotonya bersama Rama saat mereka baru saja berhasil menyelesaikan sebuah kasus besar. Senyum tulus terpancar dari wajah Marika Bird. Heru ingat, Rama selalu menjadi anak buah yang paling bersemangat, yang paling menjunjung tinggi keadilan, persis seperti dirinya. Rasa penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti Heru. Ia mengambil map kasus yang sudah lama ia simpan di laci tersembunyi. Map itu berisi detail tentang kasus kematian adik Rama. Ia membukanya, membaca kembali setiap halaman, setiap laporan, setiap saksi mata. Kasus itu dilaporkan sebagai kecelakaan tabrak lari, namun tidak pernah ada bukti kuat yang ditemukan. Pelakunya tidak pernah teridentifikasi. Heru tahu, ia bisa saja mengusutnya lebih dalam. Ia bisa saja menggunakan koneksinya untuk mendapatkan bukti tambahan. Namun, ia tidak melakukannya.
Ia ingat percakapannya dengan atasannya saat itu. Heru, jangan sentuh kasus ini. Pelakunya adalah orang penting. Kalau kamu ganggu, kariermu dan nyawamu bisa terancam. Heru, yang saat itu masih memprioritaskan kariernya, mengalah. Ia menyuruh Rama untuk menyerah. Sebuah keputusan yang kini ia sesali. Heru menatap fotonya bersama Rama. Wajah Rama yang penuh harapan saat mereka mulai bekerja sama, dan wajah Rama yang penuh kekecewaan saat ia menolak membantunya. Heru menyadari ia telah mengkhianati kepercayaan Rama, dan yang lebih buruk, ia telah mengkhianati idealismenya sendiri. Ia mengorbankan keadilan demi keselamatan pribadi. Air mata membasahi pipi Heru. Ia menyesal, sungguh menyesal. Ia tidak menyangka penolakannya untuk membantu Rama akan berbuah dendam yang begitu mendalam. Rama tidak hanya kehilangan adiknya, tetapi ia juga kehilangan keyakinannya pada keadilan, pada Heru, dan pada sistem yang seharusnya melindungi mereka. Heru mulai memahami motif Rama. Ini bukan hanya tentang dendam, ini tentang rasa sakit yang tak terbayangkan, tentang ketidakberdayaan yang menghancurkan. Heru menutup map itu. Ia tahu, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus berhadapan dengan Rama, bukan untuk menangkapnya, tetapi untuk meminta maaf, untuk memahami, dan untuk mencoba memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Heru merasa, ia dan Rama adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya sama-sama idealis. Tetapi satu memilih jalan yang aman, dan yang lain memilih jalan yang penuh dengan kepahitan. Heru tahu, konfrontasi ini akan menjadi konfrontasi yang paling sulit dalam hidupnya. Heru menghubungi Rama, meminta bertemu di sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian dan sorotan publik. Ia memilih sebuah taman tua, tempat mereka dulu sering berlatih menembak. Udara sore itu terasa dingin, namun ketegangan di antara mereka berdua terasa jauh lebih membekukan. Rama datang dengan wajah datar, matanya menyiratkan kelelahan dan kesedihan yang tak terperi. "Ada apa, Komandan?" tanya Rama. Suaranya terdengar hampa. "Rama, saya tahu," Heru berkata. Langsung ke intinya. "Saya tahu kamu yang melakukannya." Wajah Rama berubah. Ia menolak. "Tidak, Komandan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jangan bohong pada saya." "Rama," Heru berkata. Suaranya bergetar. "Saya melihat butiran polimer itu. Saya melihat video rekaman. Saya tahu, kamu yang melakukannya." Rama terdiam. Matanya menatap Heru dengan penuh amarah dan kesedihan yang mendalam. Ia akhirnya menyerah. "Ya, saya yang melakukannya." Sebuah keheningan panjang merayap di antara mereka. Angin seolah membawa pergi semua kata-kata yang ingin diucapkan. Rama akhirnya membuka suara, dan semua rasa sakitnya meledak. Ia menceritakan bagaimana ia merencanakan semua itu. Ia mengatakan bahwa ia telah menghabiskan setahun terakhir untuk merencanakan balas dendamnya. Ia membuat ketapel modifikasi itu. Ia mengujinya berkali-kali. Ia menunggu waktu yang tepat. Demonstrasi itu adalah kesempatan emas. "Saya hanya ingin Anda merasakan sedikit saja dari apa yang saya rasakan," Rama berkata. Suaranya bergetar. "Saya melihat Anda dipuji sebagai pahlawan, sementara adik saya mati dengan sia-sia, dan tidak ada yang peduli. Anda, yang saya percaya, bahkan tidak mau membantu." Heru merasakan air mata mengalir di pipinya. "Rama, saya menyesal karena tidak membantu kamu. Saya menyesal karena saya pengecut. Penyesalan Anda tidak bisa menghidupkan kembali adik saya," Rama berteriak. "Saya tahu," Heru membalas. "Saya tidak meminta maaf untuk membuat Anda memaafkan saya. Saya meminta maaf karena saya telah mengkhianati diri saya sendiri. Saya mengkhianati keadilan yang saya perjuangkan selama ini." Di tengah tangisan dan amarah, Heru dan Rama berhadapan. Pengkhianatan telah merusak kepercayaan di antara mereka. Mereka tidak lagi atasan dan bawahan. Mereka adalah dua orang yang terluka, yang terperangkap dalam sebuah jaring rumit antara dendam dan penyesalan. Konfrontasi itu tidak berakhir di taman. Heru tahu. Ia membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan. Ia butuh bukti. Ia butuh alat pelempar itu. "Di mana ketapel itu, Rama?" tanya Heru. Suaranya terdengar lelah. Rama terdiam sejenak, lalu mengelak. Napas panjang. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. "Ikut saya," katanya. Dan mulai berjalan. Mereka berjalan di tengah malam yang sunyi, menuju sebuah gudang tua yang tersembunyi di pinggir kota. Gudang itu terlihat seperti tidak terpakai, namun di dalamnya, Rama telah membangun sebuah dunia rahasia. Di dalam gudang itu,
Heru menemukan semuanya. Ketapel modifikasi itu tergantung di dinding, dengan butiran-butiran polimer yang sama seperti yang ia lihat di bengkel ilegal. Rama juga menyimpan video rekaman dari setiap percobaan yang ia lakukan. Semuanya ada di sana. Bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Heru mengambil ketapel itu, merasakan beratnya. Ia melihat detail pengerjaan yang rumit, yang menunjukkan betapa banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan Rama untuk merencanakan semua ini. "Mengapa kamu tidak membunuhku saja, Rama?" tanya Heru, suaranya serak. "Karena saya tidak ingin Anda mati." Rama menjawab, "Saya ingin Anda hidup. Saya ingin Anda merasakan sakit dan ketidakberdayaan yang sama seperti saya. Saya ingin Anda tahu bahwa keadilan itu mahal. Saya ingin Anda tahu bahwa terkadang kebenaran itu menyakitkan." Heru menatap Rama. Ia melihat bukan lagi anak buahnya yang setia, tetapi seorang pria yang hancur, yang putus asa, yang kehilangan segalanya. Heru tidak merasa marah lagi. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang mendalam. Heru tahu, ia harus melaporkan Rama. Ia adalah seorang perwira, dan tugasnya adalah menegakkan hukum. Tetapi, ia juga tahu, ia harus melakukan lebih dari sekadar menangkapnya. "Rama, saya akan melaporkan kamu," Heru berkata. "Tapi saya akan membuat kesepakatan." Wajah Rama terlihat bingung. "Kesepakatan apa? Bantu saya?" Heru berkata, menatap Rama dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Bantu saya untuk menjatuhkan pejabat yang menabrak adikmu. Berikan semua informasi yang kamu miliki. Kita akan bekerja sama. Kali ini, saya akan pastikan keadilan benar-benar ditegakkan." Dilema Heru terasa begitu berat. Di satu sisi, ia harus melaporkan Rama atas perbuatannya. Di sisi lain, ia ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Setelah berpikir panjang, Heru memutuskan untuk mengambil jalan yang sulit. Jalan yang penuh risiko, tetapi juga jalan yang paling benar. Ia membawa Rama ke kantor polisi, dengan semua bukti yang telah mereka temukan. Ketika Rama masuk, seluruh kantor terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pelaku yang menyerang Heru adalah Rama, anak buah yang paling dipercaya. Wajah-wajah yang penuh simpati kini berubah menjadi penuh amarah dan kekecewaan. "Komandan, mengapa Anda melindungi dia?" tanya seorang petugas. "Saya tidak melindunginya," Heru menjawab dengan tegas. "Saya hanya menegakkan keadilan yang sebenarnya." Heru kemudian menjelaskan segalanya. Ia menceritakan tentang kasus tabrak lari adik Rama, tentang penolakannya untuk membantu, dan tentang bagaimana ia, sebagai seorang perwira, telah mengkhianati idealismenya sendiri. Ia menceritakan bagaimana ia membiarkan seorang pejabat lolos dari hukuman hanya karena ia takut. "Kita tidak boleh menutup mata, kawan-kawan," Heru berkata. Suaranya bergetar. "Keadilan tidak boleh buta. Keadilan harus berpihak pada yang benar, terlepas dari siapa mereka." Rama, yang berdiri di sana, terkejut. Ia tidak menyangka Heru akan menceritakan semua kebenaran itu. Ia melihat ketulusan di mata Heru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasa lega, dendamnya tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi sebuah jembatan untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Heru kemudian membuat kesepakatan dengan atasannya. Ia akan melaporkan Rama, tetapi dengan imbalan, mereka harus membuka kembali kasus tabrak lari adik Rama. Heru berjanji, ia akan bekerja sama dengan Rama untuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Dia memang melakukan kesalahan, Heru berkata kepada atasannya, tapi dia melakukan itu karena ia ingin keadilan. Dan kita akan memberikan keadilan itu. Berita penangkapan Rama mengejutkan seluruh negeri. Publik yang tadinya memuji Heru sebagai pahlawan kini terbelah. Ada yang mendukung Heru, menganggapnya sebagai perwira yang jujur. Namun ada juga yang mengkritiknya, menuduhnya melindungi anak buahnya sendiri. Meskipun begitu, Heru tetap pada pendiriannya. Ia bekerja sama dengan tim investigasi yang baru dibentuk untuk menangani kasus adik Rama. Heru menggunakan semua informasi yang diberikan oleh Rama. Mereka bekerja dari balik jeruji, menghubungkan titik-titik yang selama ini terabaikan. Rama, yang kini berada di dalam sel, memberikan kesaksian demi kesaksian, menceritakan semua detail yang ia ketahui tentang pejabat itu. Berkat informasi dari Rama, tim investigasi berhasil menemukan saksi-saksi baru yang selama ini diancam untuk diam. Mereka juga berhasil menemukan bukti-bukti fisik yang selama ini disembunyikan. Heru bekerja tanpa lelah, mengunjungi saksi, mengumpulkan bukti, dan menyusun kasus yang kuat. "Saya ingin keadilan untuk adik saya,"
Komandan, kata Rama dalam sebuah pertemuan rahasia. Saya tahu, Rama, Heru menjawab, dan saya akan memastikan keadilan itu datang. Kali ini, saya tidak akan lari. Heru tidak hanya memprioritaskan kasus Rama, tetapi ia juga berjuang untuk membersihkan namanya di hadapan publik. Ia memberikan konferensi pers, menjelaskan mengapa ia mengambil keputusan itu. Ia menjelaskan tentang dilema moral yang ia hadapi, tentang kesalahannya di masa lalu, dan tentang tekadnya untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Saya bukan pahlawan, Heru berkata di hadapan wartawan. Saya hanya seorang perwira yang mencoba memperbaiki kesalahan yang telah saya buat, dan saya percaya keadilan adalah hak setiap orang, terlepas dari siapa mereka. Perlahan-lahan, opini publik mulai berubah. Mereka mulai memahami bahwa tindakan Heru adalah sebuah bentuk keberanian yang berbeda. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan berjuang untuk kebenaran. Badai yang sempat mengamuk di media perlahan mereda digantikan oleh gelombang dukungan yang baru. Heru dan Rama, yang dulu berhadapan sebagai musuh, kini bekerja sama sebagai partner. Berkat kerja keras Heru dan informasi dari Rama, pejabat korup itu akhirnya ditangkap. Ia tidak bisa lagi mengelak dari bakti-bakti yang begitu kuat. Berita penangkapannya menjadi berita utama di seluruh negeri. Keadilan akhirnya datang untuk adik Rama. Heru mengunjungi Rama di sel tahanan. Rama, yang kini memakai seragam penjara, terlihat tenang. Ia tidak lagi menyimpan amarah atau dendam. Terima kasih, Komandan, kata Rama. Anda telah melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan sejak awal. Saya tahu, Heru menjawab. Saya menyesal karena harus membuatmu melewati semua ini. Tapi saya harap, setidaknya, kamu merasa lega sekarang. Saya lega, Rama tersenyum kecil. Dendam saya sudah terbalaskan, bukan dengan cara yang salah, tetapi dengan cara yang benar. Heru kemudian memberikan kesaksian di pengadilan, membela Rama. Ia menceritakan tentang kondisi psikologis Rama, tentang rasa sakit yang ia alami, dan tentang bagaimana ia sekarang bekerja sama untuk menegakkan keadilan. Rama mendapatkan hukuman yang adil, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, tetapi ia juga mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Heru dengan luka fisik di kepalanya yang telah sembuh, dan luka batin yang masih menyisakan bekas. Melihat ke depan, ia telah kehilangan anak buah yang paling dipercaya. Tetapi ia juga telah mendapatkan kembali idealismenya. Ia belajar bahwa keadilan terkadang datang dengan harga yang mahal. Ia melihat ke depan, siap menghadapi tantangan baru dengan keyakinan yang lebih kuat, dan dengan pengingat yang pahit, bahwa kebenaran selalu harus diperjuangkan, tak peduli seberapa berat harganya. Sore itu, Heru berdiri di kantornya, menatap jendela. Hujan kembali turun, tetapi kali ini, tidak ada amarah yang mengiringinya. Hanya ada ketenangan. Ia telah menemukan keadilan yang sejati, dan ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia.